Pemirsa, warga Buduk Sidorejo, Jombang, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan jasad bocah laki-laki di pinggir kali. Polisi masih menunggu hasil otopsi guna mengidentifikasi korban. Jenazah bocah laki-laki ditemukan warga di pinggir sungai Sidokampir, Desa Buduk Sidorejo, Jombang, Jawa Timur. Saat ditemukan, korban tidak mengenakan busana dan memiliki bekas luka sayatan di tubuh dan kepalanya. Warga yang menemukan jenazah mengumpulkan warga untuk mengetahui identitas korban. Namun warga desa Buduk Sidorejo tidak mengenali jenazah bocah ini. Tiba-tiba adik saya ini bilang ada mayit gitu. Terus saya lari ke warga, ke kampung, laporan ke Pak Polo. Tadi Pak, kondisi bayi seperti apa Pak? Kondisinya bayi sudah meninggal. Polisi pun membawa jenazah yang diperkirakan berusia 4 tahun ini ke RSUD Jombang, Jawa Timur. Jenazah diotopsi untuk mengetahui penyebab kematian dan juga mencari identitas korban. Umur kurang lebih 4-5 tahun. Rambut tipis, cepak, pendek sekali. Saat ditemukan itu ada luka atau? Ada luka goresan di kepala dan di badannya. Itu kenapa itu? Penyebab lukanya itu? Kita belum bisa memberikan informasi, kita nunggu untuk visum keluar maupun dalam. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga dengan perkiraan usia di bawah 5 tahun dan berjenis kelamin laki-laki untuk melapor ke Mapolsek Sumobito atau Polres Jombang. Selanjutnya pemirsa, kasus jatuhnya seorang bocah dari lantai 3 hotel masih didalami polisi. Polisi sudah memeriksa 8 orang saksi baik dari keluarga maupun pihak hotel. Polresta Pekanbaru Riau masih mendalami peristiwa jatuhnya seorang bocah 3 tahun dari jendela hotel hingga tewas. Saat ini polisi sudah memeriksa 8 orang saksi baik dari orang tua korban maupun pihak hotel. Korban meninggal karena adanya luka serius di bagian kepala. Korban tewas saat dibawa ke rumah sakit terdekat. Dilakukan pendalaman berkaitan itu ada 8 saksi yang kita minta keterangan baik dari pihak keluarga maupun dari pihak hotel. Terus apakah ada indikasi kelalaian terhadap orang tuanya, apa sudah diperiksa atau gimana? Ya, orang tua saat ini sudah diminta keterangan, tapi kita juga perlu meminta keterangan tambahan kembali. Mengingat saat ini sedang berduka, tentunya kita juga harus memiliki sense terhadap peristiwa ataupun anak yang sedang atau keluarga yang sedang berduka. Dan perjalanan dimakamkannya di Bandar Lampung, tentunya juga kita perlu waktu untuk meminta keterangan tambahan kembali terhadap orang tuanya seperti itu. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh seorang pihak keamanan hotel. Kini jenazah korban dibawa keluarganya ke Lampung untuk dimakamkan. Polisi akan memeriksa orang tua korban kembali pasca pemakaman. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan anak di bawah umur terjadi di Desa Kahelaan, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ironisnya, pelaku yang memenggal kepala korban ini masih memiliki hubungan keluarga. Inilah video amatir saat aparat Polres Banjar mengevakuasi jasad anak perempuan di bawah umur yang ditemukan tewas di sebuah hutan di Desa Kahelaan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Korban diketahui diperkosa dan dibunuh RF, seorang pemuda yang juga masih tetangganya. Di hadapan polisi, RF tega memperkosa dan menghabisi nyawa bocah 10 tahun ini karena dendam kepada orang tua korban. Kejadian berawal saat korban datang ke rumah pelaku untuk menonton TV. Korban kemudian dianiaya hingga tewas dan diperkosa pelaku. Pelaku yang masih memiliki hubungan darah dengan korban ini kemudian memasukkan jasad korban ke dalam karung untuk dibuang.
Kalau korban ini hubungan sepupu dengan tersangka, masih ada ikatan darah dari mamanya tersangka dan bapaknya korban. Dari hasil pemeriksaan sementara Motifnya dari hasil pemeriksaan kami, keterangan tersangka menyatakan bahwa dia ada dendam kepada bapaknya korban, yang dimana pernah menyampaikan yang kurang enak didengar kepada ibunya tersangka. Sebelumnya pada 13 April lalu, warga menemukan tengkorak yang setelah diidentifikasi sama dengan anak yang hilang sejak 20 Maret di Desa Kahelaan. Setelah sempat buron, paman yang membunuh keponakannya di Medan, Sumatera Utara saat sedang belajar di kelas ditangkap. Pelaku mengaku dendam karena masalah antar keluarga. Setelah diburu hampir sepekan, unit reskrim Polsek Medan Sunggal akhirnya menangkap Rahmat, paman yang membunuh keponakannya yang sedang belajar di kelas di Desa Medan Kario, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap saat menumpang mobil pengangkut barang setelah sejumlah warga mencurigai ciri-ciri pelaku yang fotonya disebar dalam daftar pencarian orang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tega menghabisi nyawa keponakannya itu lantaran dendam. Pelaku bahkan sudah merencanakan pembunuhan ini. Namun polisi akan memeriksa kejiwaan pelaku yang ada riwayat dirawat di rumah sakit jiwa. Polisi menyita barang bukti diantaranya senjata tajam yang digunakan membunuh korban, sepeda motor, serta pakaian yang digunakan. Ada perkiraan, masih perkiraan kita, masih kita dalami untuk motif diduga ada dendam dari R terhadap almarhum S. Seperti itu. Apa masalahnya? Dendam keluarga pihak korban, Pak. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Medan Sunggal. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sebelumnya, seorang bocah laki-laki kelas 6 sekolah dasar tewas dibunuh pamannya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ironisnya, pembunuhan yang dilakukan oleh paman korban itu terjadi di ruang kelas sekolah korban di Sekolah Dasar Yayasan Baiti Janati, Deli Serdang. Dalam peristiwa berdarah itu, usai para siswa berbaris dan masuk kelas, korban yang sedang duduk mengaji didatangi sang paman yang mendobrak pintu dan langsung menikam. Korban yang kritis karena kehilangan banyak darah, menghembuskan nafas terakhir saat tiba di rumah sakit. Perempuan di Sampang, Jawa Timur melakukan pembunuhan sadis terhadap temannya yang baru berusia 7 tahun. Motifnya, pelaku ingin memiliki gelang dan sepasang anting emas yang dikenakan korban. Warga Desa Mandangin, Sampang, Jawa Timur, Madura mengepung rumah AM remaja 14 tahun akibat perbuatan kejinya. Masa geram dan berusaha meluapkan amarahnya kepada terduga pelaku yang masih di bawah umur. Dengan pengawalan ketat, aparat Satreskrim Polres Sampang membawa AM untuk menjalani pemeriksaan. Peristiwa ini dipicu tindakan keji AM yang dibantu IH membunuh bocah perempuan NH berusia 5 tahun. Korban ditemukan kakeknya dalam kondisi mengenaskan setelah 2 hari dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Jasad DF tergeletak di selokan dengan kondisi tertimbun batu bata, sementara leher dan kakinya terikat tali. Pada kepala korban juga ditemukan luka akibat benda tumpul. Motif pembunuhan dipicu keinginan AM memiliki perhiasan yang dikenakan NH. Keinginan itu timbul setelah AM menginap selama 5 hari di rumah NH karena diusir dari rumah tantenya. Pelaku kemudian menyusun siasat untuk merampas gelang dan anting korban. Bocah 5 tahun itu kemudian diajak bermain ke rumah ibu tiri pelaku. Disitulah korban dianiaya dengan benda tumpul hingga tewas dan melucuti perhiasan korban. Pelaku kemudian mengikat leher dan kaki korban lalu menimbunnya dengan batu bata di selokan belakang rumah. Saksi bahwa ada seorang anak yang memang selama 5 hari sebelumnya nginap di rumah korban, kemudian menghilang bersama tersangka tersebut, inisial AM ya, umur 14 tahun. Adapun modus dari
tersangka AM ini yang umur 14 tahun, anak perempuan juga. 5 hari sebelumnya nginep di rumah korban. Kemudian melihat korban menggunakan gelang dan anting, ada keinginan untuk memiliki perhiasan tersebut. Selain menyita 2 gelang emas dan sepasang anting, petugas juga menjadikan tali, baju, dan bongkahan batu bata sebagai barang bukti. Kedua pelaku kemudian menjalani proses hukum di Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sampang. Pemirsa, anak-anak tidak sepatutnya mendapatkan kekerasan dengan alasan apapun, apalagi hingga menghilangkan nyawa. Orang tua dituntut untuk bisa bertindak dengan hati nurani dalam menghadapi kenakalan anak-anak. Ya pemirsa, seorang remaja mendapat pelecehan seksual dari perangkat desa di Temanggung. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya, tetaplah bersama kami.